Sumpah ini nggak jelas banget. Ini lucu mas, boleh. Iki mong selawe iki tenan apa ora iki? Pak. Grup we 30 34 tak WhatsApp. Cuma kan dikurangi dosanya 30 jadi 32 dong. Ayo. Sopo sih kena join? Oh, Angga, Vian urung. Urung kan bocah. Iya. Agak seru join. Imo. Meneng wae. Suara kita dengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Saya minta maaf untuk terlambat kurang lebih 3 menit ya. Dan itu untuk saya terlambat. Saya bimbing proses record skripsi. Yang kedua, keputusan selesai sholat juga. Untuk kuliah minggu depan yang hari Jumat, yang pertama saya ganti untuk hari Rabu seperti ini, bisa nggak? Ada yang nggak bisa kuliah hari Rabu jam 3:30? Bisa ya? Bisa, Apa? Pak. Itu yang pertama. Sama yang kedua, untuk yang kedua, saya mau klarifikasi yang kemarin. Kenapa nggak ada yang ngembung dulu pada saat minggu tersebut? Ngembungnya kalau nggak salah, ngembung ke saya itu sebenarnya minggu kemarin yang hari Jumat ya kuliahnya ya? Benar ya? Iya, Pak. Betul. Nggak ada yang bertanya pada saat minggu tersebut, seharusnya bertanya. Itu sebelum kuliah. Tapi tanya pada saat setelah kuliah, kalau nggak salah Senin, kalau nggak selesai. Atau hari apa, saya lupa. Anda tanya setelah kuliah selesai. Jadi kalau seperti itu, tipikal saya anggap Mbak Mas sudah menguasai materi. Jelas? Iya sih. Dengan masih baru, kondisinya saya omongkan di awal aja. Saya ngomong di depan, saya nggak terlalu lupa untuk ngomong di belakang. Itu juga terjadi pada saat Rumble 2 ya kemarin. Rumble 2 bukan ganti hari sih, tapi modi jam. Pada saat Rumble 2 itu kuliah jam 7, tapi menghubungi saya jam 7 lebih 6 kalau nggak lebih 9. Kalau seperti itu kondisinya apa? Saya tinggal. Saya anggap kamu sudah menguasai materi saya.
Jelas ya? Untuk selanjutnya, saya harapkan jangan terulang lagi ya. Kondisinya buat apa Pak? Kayak seperti kemarin nembung itu kayak orang nggak niat kuliah gitu loh Mas. Kan jadinya udah lewat, tiba-tiba Pak kuliahnya kapan? Kayak apa ya? Kuliah itu kayak, ya udah Pak, saya kuliah. Kayak formalitas gitu loh. Maksud saya? Daripada jenengan cari formalitas untuk kuliah, mending nggak usah kuliah sekalian. Daripada buang-buang waktu. Buang-buang waktu, buang-buang kuota, buat lain-lain. Jadi hari ini itu saya masukkan, kemarin saya belum masuk ke tombol ini, saya masukkan penjelasan terkait UAS. Seharusnya kurang lebih ada penjelasan ke Mbak Mas itu terkait ada face detection, ada face recognition, sama ada satunya lagi face verification. Itu terkait kayak membuka handphone menggunakan wajah. Kalau yang terkait materi tersebut, berarti gimana Pak? Mbak Mas sudah saya anggap sudah menguasai. Jelas ya? Kemarin ada yang tanya juga, Pak, kalau penggantinya, saya bahas sekalian, penggantinya hari apa ya? Sudah dibilang. Hari Kamis, kalau nggak hari Rabu pengganti satu tuh. Saya nggak ganti Mbak Mas. Karena saya anggap Mbak Mas sudah menguasai materinya. Kalau kejadiannya ngasih linknya juga mendadak Pak, kondisinya Pak, saya anggap kuliah saya selesai. Jadi bilangnya kayak gitu. Karena saya menganggapnya kalau jenengan Mbak Mas nggak siap untuk kuliah dengan saya, ya udah nggak usah kuliah. Saya anggap selesai, tinggal ujian, nilai udah selesai. Jangan diulangi lagi ya, kondisinya. Yuk belajar untuk sopan santun dalam artian attitude yang keren. Untuk yang pertemuan selanjutnya gimana? Hari Jumat diganti setengah 4 ya. Hari Jumat silakan diganti setengah 4. Dan saya sarankan kemarin itu yang di Rombol 2, saya apresiasi. Kemarin sudah bisa saya katakan sudah saya tegur, sudah siap tadi pagi. Link Zoom-nya dikasih kapan Pak? Link Zoom-nya saya di Rombol 2 seharusnya hari Rabu jam 7, saya dikasih link Zoom-nya hari Selasa. Kayak seperti itu gimana Pak? Itu kayak sudah ada yang siap gitu Mas, kelihatan siapnya untuk kuliah gitu. Paham maksud saya? Tadi juga sama saya tegur juga di Rombol 1. Biasanya sih nggak lupa sih. Siapa Rombol 1 tadi? Kontennya Rombol 1 siapa? Lupa saya. Hafid biasanya bagus sih untuk kontennya yang Hafid. Hari Senin sudah ngasih, hari Senin biasanya tanya, itu biasanya kuliah hari Selasa, karena saya Selasa kemarin nggak bisa, diganti Pak, saya boleh gabung untuk Rombol 1 ke Rombol 2. Tadi saya juga tegur, Fit, biasanya kamu nggak seperti itu. Jadi biasakan kebiasaan yang baik ya. Paham maksudnya? Di Rombol 2 sudah berubah, saya harapkan saya juga kaget di Rombol 3 sih. Kenapa kok jadi kayak gini, jangan nembungnya kok pada saat setelah kuliah jalan. Paham maksudnya? Walaupun saya bilang minggu depan mungkin nggak ada, atau minggu depan nanti kuliahnya 2 kali. Anda kan bisa diskusinya sebelum jam kuliah. Jelas? Ini berlaku kalau saran saya, jangan hanya pada saya, dosen lain juga. Saya tadi juga sudah ngasih contoh di Rombol 1 sama Rombol 2. Misal pada saat kuliahnya tadi jam 7, saya ngasih contoh tadi, kalau kuliahnya jam 7, usahakan salah satu orang atau kontingnya jam 6 pagi itu bilang ke grup, teman-teman jangan lupa hari ini ada kuliah, usahakan jangan terlambat. Nah itu kondisi seperti itu apa Pak? Itu kayak mengingatkan kayak dosennya lebih halus gitu. Paham maksudnya ya? Niatan Mbak Mas itu mengingatkan siapa? Teman-teman Anda. Tapi kalau dosennya baca secara nggak langsung kan, oh iya saya ada kuliah, misal. Paham maksudnya? Dan saya apresiasi ke Iris tadi, nggak tanya ada kuliah atau enggak, langsung dibuatkan link Zoom. Loh, Pak, kalau sudah diingatkan Pak, jam 6. Misal nih jam 7 dosennya belum datang, tunggulah 10 menit, 15 menit. Nah, kalau 10 menit, 15 menit dosennya nggak datang, coba Mbak Mas, salah satu perwakilan konting menanyakan, Pak, Bu,
hari ini apakah ada kuliah atau tidak, mohon maaf. Katanya yang sopan, Pak, kami tunggu sampai jam 7:30 nggak ada kabar, Pak. Silakan untuk counting yang mengingatkan lagi yang 2 kali 7:30, mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada kuliah atau tidak. Ditunggu sampai 10 menit, baru Mbak Mas tinggalkan Zoom, nggak masalah. Apa maksudnya? Jelas ya? Saya sedikit di sini saya ngajari attitude ya Mas, dalam artian sopan santun. Pak, di sini nggak ada pelajaran seperti itu Pak, di SD maupun SMA. Iya, tapi itu sosial Mas. Kalau Anda settingannya seperti itu, kondisinya Pak, orang segan Mas. Anda nggak terlalu bisa itu bukan nggak apa-apa ya. Anda itu nggak bisa, nggak punya skill, tapi ada attitude atau sopan santun, itu lebih dihargai. Daripada mohon maaf, biasanya jangan bisa, nggak punya attitude. Dihargai Pak, dihargai. Cuman temannya nggak banyak. Kalau ada apa-apa, kerjakan sendiri. Mudah. Jelas? Jadi yang saya takut ini, saya juga ngasih solusi. Pak, besok gimana Pak? Silakan kalau mau konten, mau tanya, silakan boleh. Pak, saya buatkan link dulu Pak, saya tanya apakah ada kuliah, boleh nggak? Boleh. Tapi saya sarankan jangan pada saat hari H. Saya sarankan ya. 1 hari sebelumnya. Kelihatan Pak Mas itu siap. Jelas? Sampai sini ada yang ingin diskusi terlebih dahulu? Sampai sini ada yang diskusi lebih dahulu? Saya kalau ngomong, mohon maaf ya, saya tidak orang Surabaya, cepat ceplos saya itu. Untuk yang kedua, kemarin pembeli aja saya eksekusi. Saya tegur seperti itu, karena apa? Beda berapa menit sih? Beda berapa menit, saya katakan nggak kuliah. Apa nggak kuliah? Nggak niat kuliah. Nah ini Rombel ini saya luar biasa, kuliahnya sudah 3 hari, baru tanya. 3 hari atau berapa jam itu? Jangan seperti itu lagi ya. Jelas? Sebenarnya Pak Ari Mas tahu saya jam 7 sudah kuliah. Saya sudah di kampus Mas itu, karena saya paginya masih ngajar, jam 6 ngajar, jam 7 sudah saya siap-siap, loh, nggak ada yang hubungin, ya udah, saya balik. Di sini juga yang kedua, saya juga Mbak Mas belajar untuk kondisi yang disiplin sama manajemen waktunya. Saya juga ngakui tadi salah Pak, saya salah, 3 menit. Saya juga nggak terlalu suka kalau nggak ada agenda lain. Jadi sebenarnya saya sudah mau cut untuk bimbingan, tapi masih ada bimbingan skripsi. Apa maksud saya? Bukan Pak Alim tidur, Pak ketiduran. Ya nggak gitu juga, Mas. Ada agenda lain biasanya. Sampai sini ada yang diskusi. Kalau sudah selesai seperti ini gimana Pak? Sudah, saya harapkan kemarin saya juga ngomong ke Rombel 2, saya nggak terlalu komentar, banyak yang komentar Pak, minta maaf ini. Iya, oke lah. Saya komentarnya, kalau Mbak Mas biasanya minta maaf itu, apakah orang minta maaf nggak dimaafin? Biasanya maafin ya. Aku minta maaf ya. Iya, tak maafin. Tolong diingat, rasa kesalnya itu yang susah hilang. Benar. Anda disakiti sama orang lain, sama enggak kondisinya seperti Anda enggak nyakitin? Mesti dilakukannya beda. Contoh, ada yang utang uang ke Mbak Mas dijanjikan seminggu. Tiba-tiba seminggu jangan tanya, aku minta maaf ya, belum bisa bayar. Kenapa? Nah, masih belum ini. Oke. Tapi pada saat 2 hari selanjutnya, hutang Mbak Mas dibayar. Rasa Anda dengan teman Anda itu masih ada enggak jengkelnya? Hutang. Walaupun sudah dibayar hutangnya. Betul maksudnya. Ini loh maksud saya yang sosialnya itu. Jadi maksudnya Pak Adik gimana? Minimkan Mas. Kalau di sosial, saran saya minimkan. Masalah disiplin, masalah yang lain, silakan minimkan ada kesalahan. Ya? Kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Cuma saya berharap jangan diulangi lagi kan, dengan masih di awal. Ada yang diskusi? Ada yang diskusi? Oke. Saya harus ngatur lagi kondisinya. Oke. Itu yang sudah saya ingatkan, yang masalah kuliah, sama yang saya ingatkan lagi, Mbak Mas saya tipikalnya,
itu kalau kuliah saya minta tolong untuk on kamera. Benar ya? Yang kedua, apakah saya memaksa Mbak Mas untuk kuliah? Saya sudah pernah bilang ya, Mbak Mas kuliah dengan saya, itu saya anggap masuk semua. Karena saya tahu kalau kuota Mbak Mas mesti banyak habisnya. Kalau nggak ikut kuliah saya nggak masalah, presensi masuk, jelas ya. Nah yang pengen saya bicara Pak, saya kemarin juga sudah ngajari attitude, kalau Mbak Mas kuliah dengan saya, kalau sinyalnya masih jelek atau yang lainnya, silakan izin. Bukan langsung off kamera. Jelas. Ini mungkin peringatan saya yang terakhir, kalau memang jenengan nggak bisa, kenapa nggak izin sih kondisinya? Biar nggak ada perlakuan khusus gitu loh. Paham maksud saya? Ada yang beberapa masih off kamera, Pak. Mungkin ini saya teguran yang terakhir. Kalau saya melihat seperti ini lagi, ada off kamera tapi nggak ada izin ada apapun, saya tinggal ya. Jelas. Paham maksud saya? Saya mengingatkan juga, kalau nggak ada yang on kamera atau off kamera tapi nggak izin kondisi, saya tinggal. Dan saya sering kalau ngomong seperti ini kondisinya, daripada jenengan itu menyusahkan teman-teman jenengan yang niat kuliah, mending nggak usah kuliah deh. Yang korban siapa Pak? Yang on kamera Pak, kondisinya sudah siap-siap mau kuliah, tiba-tiba Pak Adik tinggal. Ada kejadian gitu, ada. Saya tinggal. Saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong untuk di on kamera. Apalagi semesternya sudah bukan semester 1, semester 2. Sudah semester 3 sih. Mbak Mas sudah pernah kuliah dengan saya, sudah Pak pernah on kamera, pernah zoom dengan saya, sudah. Saya minta tolong. Ke di on kamera. Ke di on kamera. Saya tinggal. Kuliahnya cukup sama motor baru. Saya. Jelas? Oh, maksud saya ya. Jadi kondisinya kalau memang jenengan nggak siap untuk kuliah, nggak usah kuliah. Nggak apa-apa. Daripada jenengan maksa untuk kuota kondisi kayak apa. Simpelnya apa? Izin. Saya ngajarin jenengan izin. Kayak ada sopan santunnya gitu. Ini bukan berlaku untuk saya saja ya. Berlaku untuk yang lain juga. Maksud saya dosen yang lain. Kenapa? Banyak dosen juga sih komentar. Kuliah dengan saya banyak yang off kamera, tapi kalau sudah ditutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Kalau saya tinggal. Yes. Oke. Terus yang terakhir, untuk yang masalah on kamera atau enggak. Berarti ini harus on kamera. Saya enggak komentar itu harus on kamera ya. Belajar itu sama yang kedua izin. Pak, kalau sebenarnya bisa Pak, tapi nggak di-off-kan, nggak di-on-kan kamera. Itu urusannya dia sama Tuhannya, Mas. Ngaji, belajar itu tuh agak susah sih komentar saya. Dan ini baru bisa on kamera semua. Emosi Roy. Ada yang ingin diskusi nggak sama sini? Ada yang ingin diskusi nggak sama sini? Komentar saya satu, ngawali itu susah. Dalam artian ngawali habit atau kebiasaan baik itu susah. Yang kedua, istiqomah itu susah. Yang biasanya sudah baik, nanti kelihatan di semester atas. Wah, tambah senang saya eksekusi yang atas. Karena biasanya kalau semester atas kan semester tua kayak agak jagoan sedikit lah. Kalau seperti itu Pak, cuma saya ketawa aja Mas. Kan jagoannya kelihatannya di kampus, di dunia kerja pas lah, nggak lama berarti saya itu. Yang ini diskusi. Enggak? Oke, kedua selesai. Yang ketiga, saya ngasih evaluasi dulu. Hari ini saya ngasih evaluasi untuk materi yang face detection, sama face recognition, sama ada satunya lagi face verification. Silakan Mbak Mas, saya angkat Mas saya. Jadi untuk yang minggu depan kuliahnya juga setara dengan rombel 1 sama rombel 2. Kuliah minggu depan itu terkait ada yang fingerprint.
Jadi biasanya kalau buka HP itu ada yang pakai Face ID, ada face detection, ada yang pakai tangan. Nah, yang face itu sudah saya bahas. Jelas kondisinya. Untuk yang evaluasi yang ketiga, evaluasi untuk ujian Mbak Mas yang kemarin, termasuk makalah, sama termasuk ujian lisan. Ujian yang lisan Mbak Mas, mohon maaf saya komentarnya. Pembagian tugas atau pembelajaran bareng kelihatannya jarang deh setiap kelompok. Karena yang menguasai, kalau satu orang itu menguasai, ya itu yang bisa jawab terus. Jelas. Pak, fungsinya ujian lisan seperti itu, fungsinya buat apa? Mbak Mas, nanti kalau di dunia kerja, apakah langsung disuruh ngitung buat program? Enggak. Mesti interview. Anda nggak ada modali pakai komputer, nggak ada modali laptop deh, tatap muka, interview sama yang punya perusahaan atau yang punya sekolah, mesti interview. Apa maksud saya? Ini kan satu kelompok ada kurang lebih 4 sampai 5 ya. Kenapa jenengan nggak belajar bareng sih? Kemarin tuh kelihatan banget loh. Ditanya juga nggak terlalu siap, kondisinya kasihan dia melihat itu. Doa saya sih semoga Taufik dan Daya datang lah. Jangan sampai jenengan ini seperti itu. Yang kemarin juga sudah bilang, Mas, kalau ada pembagian job desk silakan. Prediksi saya, mungkin yang ngerjakan untuk makalah juga atau kondisi untuk ujian lisan, 1-2 orang deh. Yang lain itu ngikut. Tolong diubah untuk nanti ujian UAS-nya itu sama. Ujian UAS-nya itu sama. Ujian UAS nanti dengan saya minta maaf untuk yang setelah UTS, itu saya pegang. Kemarin Bu Dwi minta tolong, Mas dipegang dulu setelah UTS. Karena rombel yang dipegang Bu Dwi sebelum UTS, itu dibuat sampel Bu Dwi, disertasinya Bu Dwi S3. Kalau saya ambil di rombel yang lain, Mas, acak Mas, nanti tindakan kelanjut. Oh iya, saya paham Bu, nggak masalah. Jadi kondisi UAS mirip seperti UTS. Yang saya harapkan Mbak Mas untuk kondisinya menguasai ya. Jelas. Yang kedua, untuk yang evaluasi kemarin rata-rata saya minta ditolong Mbak Mas untuk jelaskan skripsinya sorry. Untuk proyeknya Mbak Mas ya. Benar ya? Makalah. Silakan Mbak Mas jelaskan terkait makalah yang Mbak Mas kayak gitu. Saya komentarnya banyak yang baca makalah deh. Saya tahu kondisi seperti ini enak Pak kondisi baca. Bisa jangan buka baca kayak gitu. Kenapa nggak gunakan gaya bahasa jenengan sendiri sih? Loh kok tahu Pak? Lah saya yang buka makalah jenengan juga. Pak, nanti ditanya apa? Itu yang dibaca persis sama makalah, titik koma sama lalu dan itu. Kelihatan Mas nggak ngerasa itu. Pak, waktunya agak panjang, bukan waktunya agak panjang sih Mas. Kondisinya kan jenengan ngerjakan 4 orang deh. Yuk belajar yuk. Anda mahasiswa, bukan mohon maaf, bukan SMP maupun SMA. Mungkin kalau SMA disuruh presentasi kayak gitu baca Pak. SMA banget teman saya. Siswa banget lah. Terus harusnya apa Pak? Mbak Mas kalau tanya seperti itu, Mbak Mas menguasai gunakan kata-kata jenengan sendiri. Itu lebih bagus tuh. Paham ya? Kelihatan Mas, nggak menguasai atau tidak itu kelihatan. Apalagi kalau ditanya, mohon maaf, paling sederhana. Biasanya saya kasih jeda berapa menit ya. Mas minta tolong dibantu yang ini. Mas minta tolong dibantu kayak gini. Paham maksudnya? Kenapa Pak? Kalau lama itu biasanya paling jeleknya kebiasaan siswa mungkin nyari di Google ya. Pak Adi Mas tanya ini apa sih kayak gitu. Kelihatan nggak Mas? Yuk berubah yuk. Maksudnya. Kalau sudah dievaluasi kondisinya apa? Kelihatannya seperti itu. Dan mungkin pendapat saya juga kalau dibilang untuk adil-adil banget, nggak terlalu adil. Ada pertanyaan satu, itu kan sih
Si A nggak menguasai, tapi si E menguasai. Tapi sudah kejawab sama si B. Apakah saya tanya ke si E? Enggak. Karena sudah kejawab. Kan? Apa yang saya tanyakan yang sama? Jelas. Jelas ya? Saya minta maaf untuk saya banyak kondisi kayak gini, untuk saya ingatkan masalah ujian yang kemarin, evaluasi termasuk kemarin. Saya harapan saya jenengan semakin baik. Kedua, Anda nggak rendah diri dalam tanda kutip rendah diri yang jelek ya. Pak, saya kan masuknya PTK UNES, Pak, saya kan masuknya sama-sama Mas. Kalau Anda seperti itu ya jenengan apa ya? Kayak jenengan minder sendiri sama universitas lain deh. Lulusan PTIK banyak Mas. Bukan banyak sih. Beberapa kerja di perusahaan juga. Bimbingan saya yang 2016 itu belum lulus, dia sudah kerja. Skripsinya belum lulus Pak, Pak. Skripsinya lumayan susah sih. Dia ambilnya. Tapi sudah kerja. Harapan dari Pak Ali kondisinya apa? Mbak Mas, kalau kondisinya sudah lulus dari PTIK ini, jenengan sudah dapat kerja lah. Bagi yang cowok ya. Yang cewek makruh. Karena pilihan ibu rumah tangga masih ada. Pilihan bapak rumah tangga nggak ada ya Mas. Kalau jenengan ingin jadi bapak rumah tangga antara dibina atau dibinasakan. Selesai itu. Harga diri Thomas jadi bapak rumah tangga. Jelas sampai sini? Saya ingatkan yang evaluasi kayak gitu, silakan untuk belajar bareng, ketemu temannya yang lain. Yang ketiga, makalah juga. Saya nilai makalah juga sudah kelihatan. Contoh, Anda copy paste itu, walaupun saya nggak pakai aplikasi, kelihatan Mas. Copy paste itu biasanya hurufnya jadi kalibri. Atau yang kedua, hurufnya berubah dengan sendirinya daripada yang lain. Atau yang ketiga, spasinya berbeda. Kelihatan kalau itu copy paste. Badan saya sudah ngomong, jangan pakai copy paste. Dibaca, gunakan kata-kata sendiri. Karena pendapat saya copy paste itu nggak mikir, Mas. Benar. Di drag, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Selesai. Anda tahu nggak dalamnya? Nggak. Udah. Nggak dapat ilmunya, Mas. Tapi kalau yang baca, itu lama, Pak. Cari kok praktis terus, Thomas, Mas. Jangan naik sepeda motor atau naik sepeda? Bisa langsung bisa? Enggak. Mesti jatuh ya? Ada yang di sini masih kecil, itu naik sepeda aja, sepeda-sepeda roda dua. Ada yang langsung bisa? Saya punya bakat, Pak. Iya, terserah lah. Setahu saya kalau naik sepeda itu mesti jatuh deh. Jatuh itu dampak ya, rasa. Kanan kiri, saya masih kalau saat belajar sepeda itu pada tiga deh. Loh kok kayak gitu? Ya itu yang belok ke kanan saya bisa jatuh. Kalau ngawal itu susah. Mungkin maaf di sini topik mentir kalau seperti yang siang kemarin kayak cuma membaca ini gimana Pak? Matinya efektif. Saya khawatirnya Pak Mas, mohon maaf kalau sudah lulus bingung, skill nggak punya, kerjaan nggak dapat. Itu yang saya harapkan jangan bisa lulus dapat kerja just jelas. Saya ingatkan ya untuk yang perempuan nggak masalah. Yang laki ini loh, nggak ada bapak rumah tangga ya. Sampai sini ada yang jelas? Ya ada yang jelas, ada yang jelas kan? Saya evaluasi untuk yang UTS terkait makalah copy paste juga, formatnya juga ada yang berantakan sekali. Itu kelihatan apa Pak? Kelihatan kalau ngerjakannya itu seminggu kurang. Saya katakan 3 hari, 2 hari. Jelas? Dan saya prediksikan juga itu yang ngerjakan dengan beberapa orang. Saya nitip Pak, udah ditanggung lah. Yuk belajar gimana caranya jadi satu tim. Paham ya maksud saya?
Jangan underestimate diri Mbak Mas sendiri. Saya percaya jenengan itu punya potensi. Cuman kurang di-push, kurang didorong. Push lah. Atau bisa dikatakan the power of kepepet, Pak. Iya, jangan dipakai terus, the power of kepepet. Baru kepepet, Pak, jadi hasilnya. Jadi sih, ala kadarnya, tapi. Ada yang diskusi lagi? Untuk yang evaluasi pembelajaran, evaluasi ujian yang kemarin. Evaluasi ujian selesai untuk pengumpulan. Itu terlambat satu, saya belum cek lagi sih. Bagaimana lupa saya. UTS. Jadi nanti setelah UTS ini tetap dengan saya. Saya tolong diingatkan kontingen. Saya juga sudah ngomong di rombel 1 sama rombel 2. Saya tolong diingatkan kalau sampai besok saya belum nge-share pembagian kelompok yang baru buat UAS, saya ingatkan besok ya. Kelompoknya saya ajak lagi, Pak. Iya, biar nggak temennya itu aja. Punya teman kok sama. Jelas ya? Tolong saya diingatkan kalau saya belum nge-share, misalnya hari ini atau besok pagi atau jenengan, ingatkan aja besok. Saya bagi kelompoknya sepatnya, biar persiapan Anda banyak. Jelas? Materi selanjutnya itu kondisinya nanti materi terkait fingerprint. Kalau Anda bermain untuk fingerprint, HP, itu ada kondisinya sidik jari. Kenapa Pak sidik jari? Sidik jari itu khusus. Setiap orang beda-beda. Sidik jari itu khusus. Setiap orang beda-beda. Tadi pagi sudah saya bahas terkait face detection di rombel 1, rombel 2. Saya minta maaf untuk rombel 3. Dengan kejadian kemarin, saya anggap Pak Mas sudah menguasai. Kalau ingin belajar face detection, face recognition, sama face verification, tanya ke rombel 1, rombel 2. Jelas? Ujiannya dibedakan, Pak. Sama. Karena saya sudah bilang Pak Mas sudah masuk. Kalau minggu depan baru saya bahas untuk fingerprint. Fingerprint itu ada yang namanya mini-2i. Iya, mini-2i. Mini-2i itu apa? Kalau Mbak Mas lihat di tangan Mbak Mas, antara jempol, telunjuk, jari tengah, itu mesti ada kayak ulir-uliran. Itu ulirannya kayak obat nyamuk. Benar. Silakan belajar Mbak Mas terkait fingerprint yang sidik jari tersebut. Kita bahas untuk minggu depan. Bapak, yang rombel 1, rombel 2 juga sama evaluasi seperti itu. Sama. Itu minggu kemarinnya lagi. Jelas? Sama. Saya buat kayak polling down dulu, habis itu saya gas. Untuk saya apresiasi, saya sharing juga di rombel 3, saya tadi apresiasi di rombel 1, rombel 2. Apresiasinya saya juga sudah ngomong, kalau kuliah, jangan terlalu nggak komunikatif ya. Belajar terlebih dahulu, Pak Mas itu bisa tanya banyak nanti. Contoh nih, saya sudah bilang untuk yang kita diskusi terkait sidik jari. Paham maksudnya ya? Baca dulu. Tadi rombelnya tadi, saya apresiasi komunikatif artinya. Ada yang bisa jelaskan yang kondisi Face ID? Itu Face ID seperti ini, Pak, ini. Saya jelaskan, ada yang diskusi, Pak, kalau kondisinya seperti itu loh maksud saya. Kalau jenengan sudah belajar terlebih dahulu, enak. Jelas ya? Saya nggak mau underestimate Mbak Mas dari SMK, dari SMA maupun saya nggak peduli. Saya juga nggak mau underestimate Mbak Mas itu ada yang mau masuk di gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga, degree. Benar ya? SBMPTN, SMPTN sama Mandiri, saya sama semua. Jangan minder komentar saya. Udahlah kuliah bareng. Pak, kebiasaan saya dulu itu buruk, Pak. Iya, udah diubah jadi baik. Jelas. Yuk belajar, yuk belajar. Belajar jadi dewasa. Ada yang ingin diskusi? Kalau setelah fingerprint, rencana saya masukkan ke teknologi yang
CDMA, ada GSM. Sudah tahu yang CDMA? Provider Anda kan ada yang GSM sama satunya CDMA ya? Benar. Ada yang namanya 2G, 3G, 4G, sama habis ini 5G. Itu saya bahas nanti. Saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya kalau nggak saya masukkan sesuai dengan RPS ya. Paham maksud saya? Kalau di rencana pembelajaran semester, rencana pembelajaran semester kita, itu bisa saya mampatkan. Saya mampatkan ngajarnya kayak gitu agak cepat, bisa dapat semua itu satu. Cuma yang saya harapkan kalau di fisika ini, Mbak Mas itu punya sesuatu yang bermanfaat di PTIK. Jelas. Kalau nggak salah kemarin bahas terkait serat optik ya. Bahas serat optik. Kali ini mini 2i ada yang kondisi yang itu masih berhubungan Pak, masih ada image processing nanti. Bimbingan saya itu tadi saya bahas face detection, bimbingan saya ini bahas terkait bahasa isyarat. Dalam artian bimbingan saya itu satu kelompok ada yang terkait ngotak-ngatik bahasa isyarat. Harapan dari kami, misal kalau saya punya HP, saya kasih contoh gambaran, saya punya HP nih, saya punya HP, kalau ada yang mohon maaf yang tunarungu atau tunawicara, itu kan susah untuk berbicara ya, pakai bahasa isyarat. Harapan dari kami, tujuannya itu buat aplikasi, HP itu tinggal dipakai, ada yang pakai bahasa isyarat, dilihatkan ke yang pakai bahasa isyarat. Teksnya keluar. Saya mau makan. Jadi di sini tuh kayak membantu orang-orang tunanetra atau tunarungu. Harapan saya. Rasa Pak, rasa. Itu anak PTIK, berarti bimbingan juga anak PTIK dua-duanya. Paham maksud saya? Ada teksnya Pak. Kalau kayak gitu kan Mbak Mas nggak, mohon maaf, nggak terlalu bisa bahasa isyarat, tapi tahu paham maksudnya kan? Itu maksud saya. Lebih masuk ke sana Mas. Pak Ari kalau tadi bahas face detection Pak Damin sama. Apakah nggak PTIK juga sama? Nanti dimasukkan algoritmanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti mini 2i sama. Saya bawa ke ranah PTIK dan saya bawa ke fisikanya. Contoh, di face detection itu, nanti selang belajar untuk tombol 1, tombol 2. Kalau nggak salah, di kamera Anda ada 3 ya, kameranya. Kalau nggak 4. Kalau nggak 5. Kamera 3 buat apa, Pak? Kalau ada 2 kamera, itu biasanya ada yang saling menguatkan sama saling melemahkan. Interferensi cahaya, itu fisikanya. Zaman dulu kameranya 1, Pak. Iya. Zaman sekarang sudah diterapkan. Otomatis apa? Hasil foto Mbak Mas itu biasanya bagus. Nggak ngeblur. Yang ketiga, nggak kena backlight. Tahu backlight ya? Dengan foto, gambarnya itu kayak banyak cahaya itu. Interferensi cahaya itu yang mana, Pak? Interferensi cahaya itu yang di sepeda motor, bagian depannya. Sepeda motor kan jangan punya lampu sorot ya. Kalau lampu sorot Mbak Mas itu semakin redup, lampunya mati satu. Kalau lampunya dua-duanya nyala, terang. Itu maksud saya masukkan ke fisikanya bagian sini, Mas. Fisikanya bagian sini. Kalau PTIK-nya bagian sini. Jadi harapan saya kalau keluar selesai dari fisika ini ada sesuatu yang kepakai. Karena saya yakin kalau ngajari seperti dan di PTIK salah amat. Sampai dengan diskusi. Sampai kondisi nanti pada minggu 16 kita udah sampai lanjut itu terkait setelah itu untuk yang tadi sudah pernah bilang ke mereka face detection itu kondisi atau face recognition, face ID itu masuk computer vision.
Nanti mungkin saya bahas satu fisikanya terkait data mining. Mungkin ada, Mas. Saya kasih gambar PDK dunianya luas, luas. Anda mau buat game ya silakan. Pak Alfa itu bagian game. Pak Aryo sama Pak Fedi bagian data mining. Kalau jenengan ke PDK masuk data mining, laporan ke polisi itu laporan banyak loh Mas. Ada laporan kecelakaan, ada laporan untuk rumah, ada laporan kecelakaan, perampokan, ada laporan kebakaran, ada laporan kayak gitu. Pernah bayangkan nggak kalau polisinya itu terima seperti itu? Pusing Mas satu-satu Mas. Terus gimana Pak? Data mining itu di kelompok. Yang laporan banjir itu yang mana sih? Yang ini bencana alam. Kelompok kan banjir, tanah longsor itu kelompok bencana alam. Laporan kriminal yang mana dikelompokkan? Maksudnya. Nah kalau semua masuk ke HP jenengan semua ini yang dikerjakan yang mana dulu ya. Jadi kayak gitu kan ada divisinya sendiri. Jelas? Ada yang ingin diskusi nggak sama-sama? Ada yang ingin diskusi nggak sama-sama? Saya mau ngambil Pak, fisikanya bahas terkait game. Apakah ada Pak? Ada. Jadi fisika dengan kalau game paling sederhana lah. Saya lihat di sini ada yang pakai headset ya. Saya gamers Pak. Kemarin kalau nggak salah ada Forza Clash ya. Benar. Ada Mobile Legends juga ya. Iya Pak. Saya gamers Pak. Mobile Legends Pak. Dota Pak. Terus didengar gimana? Kan gamers saya Pak. Iya. Mohon maaf ya. Saya kadang-kadang kalau ngelihat gamers nanggung itu terserah lah. Loh Kak, kalau Pak Ari gamers yang nggak nanggung diapresiasi, saya apresiasi. Ada anak PTI 2017 itu atlet. Ngomongnya gamers sekarang jadi atlet ya. Atlet IA, IE ya benar. IE Sport ya. Atlet Pak. Emang ada Pak kerjaan gitu? Ada. PTI 2017 itu atlet. Saya tanya, jangan kalau atlet kayak gitu menghasilkan Mas? Menghasilkan Pak. Ya kadang-kadang dapat duit sekian, dapat sekian. Itu atlet. Kalau Bapak sedikit sharing Dota, jangan cari aja di YouTube. Pemenang Dota itu dapat berapa M loh Mas? Yang gamers-gamers yang sekarang kondisinya apakah semudah itu Pak? Latihannya bisa 6 jam, 8 jam. Pak, main game terus, ya udah nekuni. Saya kuliah, saya main game terus Pak, ya itu pilihan hidup Anda. Paham maksud saya? Nah yang ingin saya ceritakan di fisikanya, kalau Mbak Mas di sini kalau gamers itu biasanya nanggung. Kalau pakai headset boleh Pak, boleh. Tapi headsetnya nanggung. Saya pakai headset yang kecil ya. Mbak Mas kelihatan ya? Jangan gamers pakai headset kecil kayak gini Pak. Ya bisa dikatakan nanggung sih. Mahal Pak 2 juta, ada yang lebih bagus lagi deh. Contoh, mohon maaf yang perempuan mungkin belum tahu, ada yang namanya Counter Strike ya. CS. Yang dulu Point Blank ya. Kalau yang sekarang mungkin yang lagi keren, Point Blank, Counter Strike, PUBG. Benar. Yang namanya Benar, Pak. Oh, yang namanya gamers, yang PUBG atau yang lainnya, Anda headset itu berpengaruh Mas. Headset berpengaruh gimana? Kalau nggak salah di headset itu ada kanan sama kiri ya. Right, left, benar. Jangan dibalik ya pakainya ya. Kaliru nanti jangan. Contohnya buat apa Pak? CS nanti kelas itu. Kalau headset Anda harganya itu 500.000 ke atas, kelas itu. Mohon maaf, saya sebut merek, saya belum di-endorse ya sebenarnya. Contohnya apa? Anda beli Sennheiser itu minimal 500-an deh. JBL, benar. A1, headsetnya Pak Alfa, pernah diajar Pak Alfa? Belum. Belum pernah diajar Pak Alfa pada sini. Itu pencinta game, Mas. Bidangnya di sini suka game. Pak Alfa itu punya headset kurang lebih harganya 2 juta. Itu yang membuat saya gemes. Pak, ayo makan. Enggak digubris saya. Sebelah itu saya bilang, Pak, ayo makan.
ayo makan. Baru headsetnya dilepas, ini baru kedengeran. Itu nggak nanggung, Mas, maksudku. Jelas. Main Dota, main PUBG, main Mobile Legend, beda lah gasnya. Apalagi CS kanan sama kiri. Kalau pakai headset, Mas, kalau jenengan ditembak, dar, 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 itu biasanya kalau kanan atau kiri itu kedengeran deh. Kalau suara kiri lebih keras, berarti poinnya musuhmu di sebelah kiri deh. Benar. Kalau poin sebelah kanan suaranya lebih keras, berarti musuhmu sebelah kanan deh. Selesai. Dan jenengan bilangnya, Pak, saya atlet, Pak. Saya gamers, Pak. Headsetmu gimana? Wah, saya main PUBG, main yang lainnya nggak pakai headset, Pak. Bagus. Main CS, dimatikan pakai pisau. Bagi pecinta CS ya. Saya main CS, Pak. Terus, Pak, dibunuh, Pak, pakai pisau. Harga diri turun, Mas. Mati sama pisau. Keren pakai sniper lah. Headset masih ada keren-kerennya pakai pisau. Kalau bagi mbak yang belum tahu CS itu kayak game-game yang tembak-tembakan juga, Mbak. Kondisinya kalau pakai pisau jenengan kalau dibunuh pakai pisau deket ya, Mbak ya. Pak, nah kalau dibunuh pakai pisau, kok masuk gak tahu tuh di sebelahnya itu musuh. Makanya tadi saya bilangnya harga diri turun. Clear. Apakah ada Pak kondisi fisikanya? Ada. Interferensi juga ada. Filternya juga ada. PTK main, Pak, main. Anda sudah diajari algoritma pemrograman ya? Benar. Ada mata kuliah algoritma pemrograman? Nggak ada. Di sini nggak ada pemrograman. Ada. Oke. Fungsinya algoritma pemrograman buat apa, Pak? Buat filter itu loh, Mas. Jadi suara-suara yang nggak terlalu butuh itu dihilangkan. Saya bilang, mohon maaf bagi yang pecinta game, headset Anda harus modal. Yang kedua, pakai kondisinya, mouse-nya juga harus modal. Benar? Mouse-nya modal gimana, Pak? Saya mau pakai mouse yang pada warna-warni itu, Pak. Ditancapkan, warnanya gelap-gelip. Itu lama, Mas. Sekarang ada mouse-nya, ada yang silent ya. Diklik aja nggak bunyi. Yang bagian tengah, kalau nggak salah, kalau mouse yang mahal, bagian tengah itu ada 2 kali. Benar ya? Digunakan 2 kali. Buat apa, Pak? Buat gerak cepat. Iya. Ini saya sedikit sharing sama Pak, sama dunianya. Dunianya sama gimana? Untuk ngawalin susah. Pak Hari jelek, Pak, memikirkan untuk yang gamers, yang atlet, yang pemain game. Enggak. Kalau menghasilkan, kenapa enggak? Saya jujur yang di PTI 2017 saya support malah. Kalau kamu seperti itu, ya mohon maaf ya Mas, kemarin yang anak PTI 2017 itu keteteran di kuliah. Saya tahu anak itu cerdas seharusnya. Cuma malesnya nggak mati karena gamers itu. Saya cuma bilangnya, Mas, kamu sudah punya pendapatan dan cepat lulus, orang tuamu butuh sertifikat atau ijazah. Jelas. Kamu lanjutkan gamers. Itu penghasilan Anda. Jelas. Saya YouTuber, Pak. Ya udah, jadi YouTuber, terserah. Apa maksud saya? Saya menghargai pekerjaan. Di sini PTIK benar, nomor 3? Benar. Bisa mengacungkan, bisa mengangkat tangan ke kamera ya. Saya mau tanya, yang di sini yang ingin jadi guru siapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. Saya ngomong apa adanya ya, yang ingin jadi guru. Oke, saya lihat ada beberapa yang ngacungkan tangan. Yang ingin kerja di perusahaan. Perusahaan itu apa, Pak? Pertamina, semen, petrokimia. Tidak ada. Nah, oke. Saya kenapa kok tanya seperti itu? Lah, Anda kan masuknya pendidikan teknik informatika, kan, Mas? Benar. Gelar Anda nanti kalau sudah lulus, jadinya apa, Mas? SPD, kalau nggak salah. Benar. SPD kalau jenengan masuk ke PLN atau yang perusahaan yang gede, ditolak deh. Ada beberapa perusahaan itu menolak kalau gelarnya SPD. Saya kasih tahu di awal.
Berarti saya pindah, Pak. Ya nggak gitu juga. Makanya saya tadi apresiasi ke anak bimbingan saya, PTIK 2016, itu sudah dapat kerja. Perusahaannya tahu loh kalau gelarnya itu SPT dia. Tapi dapat kerja. Buat sistem informasi, buat website kayak gitu di perusahaan. Ini loh yang saya ceritakan. Mbak Mas itu nggak masalah. Asalkan Mbak Mas punya skill. Orang kalau mengakui skill Anda, dia berani bayar Anda. Nggak melihat ijazah, jelas. Yang susah itu kalau nggak punya skill. Dan nggak punya skill, mohon maaf, nggak sesuai dengan bidangnya, nggak. Jelas ya. Lupa siapa yang jadi guru, ya udah jadi guru, tekuni. Selesai. Sampai sini jelas. Ada yang anak PTE, malah saya eksekusi kemarin. Ada yang belum masuk PLN. Ada siapa? Ngacung. Anda nggak keterima di PLN. Loh, kok kayak gitu? Karena di PLN nggak menerima gelar SPD. Waduh Pak, terus gimana? Caranya jangan yang lurus-lurus gitu. Kalau nggak keterima di PLN, cari anak perusahaan PLN. Kerja di sana 2 tahun, 3 tahun. Tunjukkan performance Anda, skill Anda. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu Anda juga bagus kinerjanya, cari kenalan orang PLN. Tunjukkan skillnya. Mana ini bagus, masuk PLN saja. Loh Pak, gelarnya SPD loh, nggak masalah. Kenapa? Yang dibutuhkan skillnya kan, benar? Pak, maksud saya. Inilah Mas, kadang-kadang kondisinya itu mohon maaf sebesar-besarnya mahasiswa itu pemikirannya apa ya, satu jalan saja sih. Administrasi ketolak kok Pak. Ya kalau administrasi ketolak, jalannya gimana Mas? Pasrah. Jelas sampai sini? Saya kasih gambaran. Saya agak cooling tone. Untuk yang saya tadi, mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya tegur kayak gitu, harapan saya Mbak Mas menjadi lebih baik. Jangan, mohon maaf, jangan komentar Pak Ari Mas kayak gini. Saya ngomong apa adanya, bukan hanya di PT IK. TI juga sama. Dan Alhamdulillah saya bersyukur sekali. TI sama PT IK berubah kemarin. Jauh lebih bagus. Pak ini linknya, Pak ini lebih sopan, lebih punya attitude-nya keren. Harganya mahal saya bilang. Ini baru keren. Jelas ya. Ada yang diskusi? Ada yang diskusi UAS? Saya sudah ngasih himbauan ke UAS jelas ya. Oh iya, sorry, saya lupa. Untuk UTS yang kemarin, jenengan kan Mbak Mas, itu sudah ngambil beberapa sumber nih. Bukan beberapa sumber sih, mungkin bisa dikatakan sesuatu yang sudah ada. Contoh, ada yang membahas tentang Face ID. Kan sudah ada nih. Kalau di UAS, Anda bisa modifikasi. Jadi sumbernya bukan satu. Anda bisa modifikasi jadi sumbernya bukan satu. Paham maksudnya? Asalkan terkait dengan PTIK, Pak. Ya. Contoh nih, Mbak Mas, kalau kondisi untuk mengirim data, itu ada yang pakai Bluetooth ya? Benar. Ada yang pakai inframerah, ada yang pakai share it, benar. Bapak, kalau seperti UAS gimana? Dibahas tiga-tiganya, bukan yang satu. Paham maksudnya ya? Kalau UTS itu cuma satu aja. Saya menggunakan Bluetooth, Pak. Teknologi sekarang saya bandingkan pakai share it. Itu jelas. Penerapannya tergantung dengan Mas. Paham ya? Untuk di UAS yang membedakan sama UTS, di UTS hanya satu Mas yang lihat kemarin. Sekarang ada bisa kombinasi, Pak, saya punya ide gila Pak, ya terserah, tapi masih bisa dinalar ya. Saya punya ide gila Pak, gravitasi itu ke atas Pak, ide. Nggak bisa dinalar Mas, itu Mas. Gravitasi ke atas Mas. Iya Pak, temuan terbaru Pak, ide. Yang bukan siapa? Saya Pak, ide. Ya, bagus. Bagus, bagus. Paham ya? Ide gila boleh Mas, tapi nggak gitu-gitu juga.
Sampai sini ada yang belum diskusi nggak? Sampai sini ada yang belum diskusi nggak? Udah? Kalau nggak saya cukupkan. 4:30 selesai. Udah Pak, udah. Rombel 1, rombel 2 sama. Kemarin kalau rombel 1 pasif. Habis ujian UTS, saya cooling down. Ini saya bilang cooling down. Setelah cooling down, gas. Sampai nggak masuk berubah. Mana ada pasar kelas? Lomba apa kemarin? Mobile Legends ya? Kalah. Kalah Mobile Legends ya? Feeling saya kok kalah ya. Katanya gamers. Mainnya berjam-jam kalah. Aduh, kalah di awal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu nyalakan teman. Teman saya ini, Pak, nggak bisa main. Oh. Ada diskusi dulu nggak? Saya kasih penelitian 3 menit. Sorry ya, saya ngomongnya langsung, saya mohon maaf saya minta maaf untuk langsung saya tutup. Karena jenengan saya masih positif thinking, jenengan masih mahasiswa baru. Yang notabene masih belum tahu. Bisa saya katakan gitu ya. Lebih baik dikasih tahu sekarang daripada nggak tahu nanti sampai akhir. Pak Ali Mas juga nge-game, saya nge-game Mas. Mobile Legends? Enggak. Dota? Enggak. Penyakit itu. Bagi saya ya, bagi saya penyakit itu. Walaupun saya sekarang pakai nge-game juga penyakit, iya. Game online. Saya dulu pecinta Harvest Moon, saya sampai mau beli PS4 kalau nggak salah kemarin. Saya kok kangen ya beli PS1 Harvest Moon itu. Nggak jadi Pak, nggak jadi. Sekarang ada yang game yang namanya Tour of Neverland. Itu kayak Harvest Moon. Tour of Neverland. Dulu main apa Pak? Plant vs Zombie. Game yang enak-enak gitu Mas. Nggak main Plant vs Zombie. Enggak Mas, bosan menang saya. Kok bosan menang? Alah, itu sudah punya tanamannya semua, menang terus Mas. Kalau main tahun. Nggak main Mobile Legends Pak? Nggak main Dota? Nggak. Penyakit. Ada yang di sini main Dota 15 menit? Ada yang main Mobile Legends di sini 15 menit? Itu antara jago sama cupu bedanya tipis deh. Kelihatannya kalau 15 menit, 20 menit cepat matinya. Aduh. Yang cewek main game, Pak. Main game kelihatannya. Nggak jarang loh ya, cewek itu gamers ya. Dulu Pak Arimas main kayak gitu. Kemarin sempat diajak main Ragnarok. Ada yang dosen teknik kimia banyak yang Pak Bayu itu Dota. Saya diajak Ragnarok. Dosen teknik kimia banyak yang seneng Ragnarok. Oh, tadi main Ragnarok. Penyakit. Saya biasanya kalau ngegame kayak gitu lupa waktu Mas. Makanya saya nggak ikut. Contoh, ada yang tahu Genshin Impact? Ada yang tahu Genshin Impact? Tahu Pak. Tahu. Game horror itu saya bilangnya. Kenapa kok horror? Masa downloadnya itu 8 giga sendiri Mas? Kalau nggak 18 giga ya? Apa-apaan? Ini game apa? Ini segini banyaknya kayak gitu. Banyak Mbak. Kalau Mbaknya nggak pecinta game Genshin Impact itu banyak. Cuman saya suka grafiknya. Smooth. Itu loh skripsi Anda, itu kalau game itu sama Pak Alfa, buat kayak gitu. Kayak seperti itu Pak, ya nggak jauh sih. Genshin Impact keren Mas. Pak Ali Mas download, saya tipu Mas. Kok bagus sih? Bagus. Setelah main 3 jam, 4 jam, saya delete. Kenapa Pak? Penyakit. Saya ngelihatnya itu jam berapa yang kemarin jam 8. Lihat lagi jam 9, lihat lagi jam 10. Masya Allah. 11 sampai jam 12. Astagfirullahaladzim, duhur. Saya delete Mas. Lupa makan kalau nggak gitu. Penyakit ya. Saya khawatirnya nanti lupa ngajar jadinya. Penyakit ini. Delete lah. Saya nggak komentar ke Mbak Mas sendiri ya. Itu pecinta game sekarang tergantung Mbak Mas. Bagi yang cewek biasanya suka hagu kalau nggak salah. Cewek biasanya nggak ngegame sih. Cewek ya. Biasanya apa? Nonton drama Korea. Oh itu penyakit juga itu. Drakor.
Pak Arimas ngeliat drakor, Pak? Lihat. Suka, Pak? Suka. Nah, kenapa, Pak? Suka. Saya suka ngeliat drakor itu rumahnya, Mas. Keren. Desain rumahnya drakor itu keren. Walaupun saya kadang-kadang ngeliat pertama drakor itu, saya ngeliat tuh wajahnya mirip semua, Mas. Potongannya ya gitu semua kelihatannya. Drakor. Ada, Pak, kondisinya? Pernah saya tanya ke mahasiswa atau mahasiswi, ada nggak rekomendasi drakor yang bagus yang ini? Yang kemarin yang lumayan startup ya? Benar. Yang paling booming yang sekarang Squid Game. Benar ya? Wah, kondisi Squid Game, Pak, sekarang kondisi dibuat iklan banyak. Ya itu sih saya sedikit sharing. Kenapa? Pak Arimas ngajar, Mas. Santai, Pak. Kapan kita waktunya kerja, kapan kita waktunya serius, kapan kita waktunya me time, kapan kita waktunya family time. Bagilah manajemennya. Jangan dicampur. Tugas belum selesai, masih pengen me time. Me time-nya cewek kan lihat drakor, Mas. Biasanya. Saya yakin kalau lihat drakor, subuh katam itu, kalau ngaji nggak katam, sudah kalau aladem. Iya kalau itu apa ya nontonnya maraton 24 episode, Pak, selesai dalam 2 hari. Dia jedanya makan sholat mandi. Astagfirullahaladzim. Penyakit drakor. Ada yang diskusi. Saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya langsung saya gas ke materi. Bahas game lagi, Pak. Mau enggak, saya nggak bahas itu, kita selanjutnya. Mau Mobile Legends, nggak mau PUBG, terserah. Cuman saya sarankan kalau jenengan sudah punya me time, tugasnya selesaikan dulu daripada kepikiran tugas. Jelas. Anda fokus itu ngerjakan tugas itu setengah jam deh, 1 jam lah. Kalau bisa cepat sih. Saya tipikalnya gitu sih, Mas. Sudah selesai, ada tugas nggak kerjakan? Benar salah, nggak tahu, pokoknya tak kerjakan kan beres, Mas. Habis itu, Pak, main PES lah. Dilihat, diajak. Mas, nge-PES, Mas. Emang PES juga buat kecanduan? Kecanduan. PES, PUBG. Tahu PUBG ya? Yang di sini ya? Kecanduan. Pertama kalau jangan main PUBG kalah. Gemes nggak? Seni, kalah terus sih. Ranking 5. Nggak bisa tidur. Kameranya nggak mati. Ranking 5 nggak bisa tidur. Apakah PUBG dengan main ranking 2 bisa tidur? Tentu tidak. Main PUBG ranking 2, nggak chicken dinner. Nggak bisa tidur. Teruskan aja sampai chicken dinner. Terus yang dilakukan chicken dinner diapakan? Screenshot kan? SS buat status chicken dinner. Alay. Ranking 2 bisa di screenshot. Asal ranking 1. Pamer dulu. Buat status. Jelas maksudnya. Apakah sudah chicken dinner ranking 1 di PUBG Anda bisa tidur? Tentu tidak. Egonya keluar. Sopo dhisik. Maneh. Emang main lagi bisa ranking 1? Gak bisa, Pak. Ya berulang lagi sampai subuh. Iya tuh nih. Terus kalau subuh, Pak, tidur ya, kalau diketak sholat dhisik baru tidur. Sholat 12. Mas. Nah, saya cukupkan ya. Saya kasih gambaran, saya cooling down. Untuk yang itu saya minta tolong untuk yang masalah itu satu-satu. Yuk kita sama-sama belajar ya. Kita saling memperbaiki diri. Jelas ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan untuk belajar fingerprint. Keunikan fingerprint itu bukan hanya di HP, juga bisa digunakan untuk security di pintu masuk. Di presensi. Jelas. Ada keunikannya, Pak? Ada. Paling sederhana, jangan seharusnya bisa membedakan kenapa kok menggunakan fingerprint, satunya kenapa kok menggunakan Face ID. Karena teknologi sekarang pakai Face ID. Fungsinya Face ID apa? Tolong diingat, di sini ada industri bukan 4.0, 5.0, itu lebih ke sosial. Pak Mas tahu drone? Tahu drone ya? Yang kayak baling-baling yang datang di kendaraan pakai remote control itu. Tahu ya?
Lah harapannya apa? Drone itu dikasih webcam, Mas. Dari rumah sakit drone-nya nanti terbang ke rumah masing-masing. Buat apa, Pak? Buat nenek-nenek yang kasihan yang umur 50, 60, 70 itu, Mas. Kan kasihan, Mas. Kalau berobat harus datang ke rumah sakit, Pak. Itu yang industri 5.0 sosial. Jangan terlalu membayangkan terlalu banyak ke drama ya, apalagi drama Korea ya, atau dramanya Indonesia ya. Kenapa, Pak? Nenek-nenek umur 50, 70 naiknya Alphard. Nggak semua kayak gitu. Dilihat Alphard semua aja. Jelas ya? Itu nanti kondisinya kemana, Pak? Face ID sih. Tapi fingerprint juga ada butuhnya, Pak. Ada. Karena keunikan sidik jari. Silakan baca ke Minute UI. Minute UI itu nanti ada beberapa, setiap orang berbeda-beda. Itu aja. Saya cukupkan untuk sampai di sini. Dianya. Insya Allah kuliah mungkin kurang lebih minggu depan lagi kita kuliah. Diganti hari ini ya. Hari Rabu jam 3:30. Jelas? Karena biar pas paginya itu ada rambut 1, rambut 2 bisa dijadikan 1. Kalau ujian lebih enak nanti. Oke, terima kasih Mbak Mas untuk hadirnya hari ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung Mbak Mas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah selesai. Waduh. Udah selesai kan, Pak? Tadi Bapak bilang, itu ya. Tadi Bapak bilang kuliah lagi kuliah lagi hari Jumat jam 4 sore tah? Orang lagi. Akhirnya itu attitude perkuliahan, konseling dunia kerja sama konseling dunia game. Sama yang terakhir ada drakor. Kok? Mantap loh. Apa? Kok malah kayak ngerasa nyesel ya masuk PTI ke aku. Kunyok lepet. Cukup. Harusnya nggak usah dibilangin ya. Biar pede maksudnya. Udahlah. Stopper. Gue nge-lag atau gimana sih nih? Di sini ada yang pakai ini enggak? Pal. Pakai provider apa, Pak? Kau pakai provider apa? Kau pakai provider apa? Bujuk anjing. Enggak kerungu bal. Mata. Boy, enggak kerungu, boy. Kowe bisnis kok edan. Ning aku bisnis di rumah anjing cocok. Tapi mending MNC cocok timbang bisnis sumpah. Aku yo dasane desa pelosok anjing. Cuma bisa IndiHome, Kima. Kowe bilang aku gambar loh sumpah. Gila. Betul aja lo sih nyupir. Gue duluan cok. Thank you. Mau kerja cok, yo iya di Ibu Pernais. Assalamualaikum.